Film dimulai dengan adegan di mana seorang guru sedang menjelaskan perbedaan halus antara kata dulu dan dahulu dalam bahasa Mandarin, menekankan bahwa dulu membawa rasa kehilangan. Kontras ini memberikan latar belakang tematik untuk peristiwa tragis yang akan datang. Adegan kemudian beralih ke suasana persiapan ujian masuk perguruan tinggi yang intens di kota Angkiau pada tahun 2011. Siswa-siswa di kelas 12 sains, kelas 10 sangat fokus pada tujuan mereka untuk memasuki universitas impian mereka, dengan hitungan mundur yang terus-menerus mengingatkan mereka tentang tekanan waktu. Kemudian terjadi peristiwa yang mengejutkan. Seorang siswi bernama Hu Xiaodi melompat dari gedung sekolah. Kejadian ini mengguncang seluruh sekolah dan menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup beberapa siswa. Setelah kejadian tersebut, Chen Nian, salah satu teman sekelas Hu Xiaodi, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan. Polisi ingin mengetahui apakah Hu Xiaodi mengatakan sesuatu kepadanya sebelum meninggal, atau apakah dia mengetahui masalah yang mungkin dihadapi Hu Xiaodi. Chen Nian mengaku tidak tahu apa-apa dan menekankan bahwa dia dan Hu Xiaodi tidak dekat. Namun, kematian Hu Xiaodi tetap menghantuinya dan memicu serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Kembali di kelas, suasana menjadi tegang. Chen Nian menjadi target perundungan dari teman-teman sekelasnya. Suatu hari, Chen Nian menemukan mejanya dicoret-coret dengan kata-kata yang menyakitkan. Guru wali kelas berusaha menenangkan situasi dan menawarkan bantuan jika Chen Nian merasa terintimidasi. Namun intimidasi itu terus berlanjut. Setelah pulang sekolah, Chen Nian menyaksikan kejadian di mana seorang ibu dan anak dikejar-kejar oleh penagih hutang. Kejadian ini membuatnya semakin tertekan. Suatu hari, saat membeli makan siang, Chen Nian didatangi oleh sekelompok siswi yang dipimpin oleh Wei Lai, seorang siswi populer di sekolah itu. Mereka mengejek Chen Nian dan mencoba mengambil foto dirinya. Chen Nian berusaha menghindar, tetapi mereka terus mengejarnya. Kemudian, ia mengalami kekerasan fisik oleh Wei Lai dan teman-temannya. Chen Nian jatuh dan terluka. Kejadian ini membuatnya semakin terisolasi dan ketakutan. Sesampainya di rumah, Chen Nian mendapati ibunya sedang sibuk menjual masker ilegal untuk melunasi hutang. Ibunya meminta Chen Nian untuk tidak membuka gorden karena takut para kreditor akan datang. Ibu Chen Nian selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan Chen Nian dan membiayai pendidikannya. Ia berharap Chen Nian dapat lulus dari universitas dan keluar dari kemiskinan. Di sekolah, Chen Nian terus belajar dengan giat meskipun menghadapi intimidasi dan tekanan yang berat. Gurunya terus menyemangati dan mengingatkannya bahwa kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Chen Nian bertekad untuk masuk ke universitas terbaik dan mengubah hidupnya. Suatu malam, setelah pulang dari perpustakaan, Chen Nian kembali diserang oleh Wei Lai dan teman-temannya. Kali ini, mereka lebih kejam dan memaksa Chen Nian untuk mencium seorang berandalan jalanan. Chen Nian sangat ketakutan dan terhina. Untungnya, seorang pemuda bernama Xiao Bei datang menyelamatkannya. Xiao Bei menghalau para penyerang dan membantu Chen Nian melarikan diri. Setelah kejadian itu, Xiao Bei menjadi pelindung Chen Nian. Ia berjanji untuk melindunginya dari para pengganggu. Chen Nian merasa aman dan nyaman berada di dekat Xiao Bei. Mereka mulai menjalin hubungan yang dekat dan saling mendukung. Xiao Bei membantu Chen Nian memperbaiki ponselnya yang rusak dan menemaninya pulang setiap malam. Suatu hari, Ibu Chen Nian mengirimkan pesan yang mengkhawatirkan, mengatakan bahwa ia sedang menghadapi masalah dengan bisnisnya. Chen Nian merasa bersalah karena tidak bisa membantu ibunya. Ia bertekad untuk bekerja lebih keras dan segera lulus dari universitas agar bisa membantu ibunya keluar dari kesulitan. Sementara itu, polisi terus menyelidiki kasus kematian Hu Xiaodi. Mereka kembali memanggil Chen Nian untuk dimintai keterangan. Polisi mencurigai bahwa kematian Hu Xiaodi mungkin disebabkan oleh perundungan. Namun mereka kesulitan menemukan bukti yang kuat. Petugas Zheng, seorang polisi yang menangani kasus tersebut, merasa prihatin dengan situasi Chen Nian.
Ia menasihatinya untuk fokus pada ujian dan tidak membiarkan intimidasi mempengaruhinya. Petugas Zheng juga bertemu dengan orang tua Wei Lai dan teman-temannya. Orang tua Wei Lai mencoba menyangkal bahwa anak mereka terlibat dalam perundungan. Mereka bahkan menyalahkan Hu Xiaodi atas kematiannya sendiri. Setelah pertemuan itu, petugas Zheng menyadari bahwa kasus ini lebih rumit dari yang ia kira. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran dan membawa para pelaku perundungan ke pengadilan. Ia juga merasa bertanggung jawab untuk melindungi Chen Nian dan memastikan bahwa ia dapat menyelesaikan ujiannya dengan tenang. Kehidupan Chen Nian semakin sulit. Ia terus menghadapi intimidasi dari Wei Lai dan teman-temannya. Ia juga merasa khawatir dengan keselamatan ibunya. Satu-satunya yang membuatnya kuat adalah Xiao Bei yang selalu berada di sisinya dan memberikan dukungan. Chen Nian dan Xiao Bei saling jatuh cinta dan berjanji untuk saling melindungi. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Wei Lai dan teman-temannya semakin nekat dan berani. Mereka mulai menguntit Chen Nian dan mengancamnya. Chen Nian merasa sangat ketakutan dan putus asa. Ia meminta bantuan Xiao Bei untuk melindunginya. Xiao Bei berjanji untuk tidak membiarkan siapapun menyakiti Chen Nian. Hubungan Chen Nian dan Xiao Bei semakin dalam. Suatu malam, Chen Nian mengunjungi tempat tinggal Xiao Bei. Ia merasa nyaman dan aman berada di sana. Xiao Bei meminta Chen Nian untuk menuliskan sebuah surat hutang sebagai jaminan bahwa Chen Nian akan membalas budi padanya suatu hari nanti. Chen Nian setuju dan menuliskan surat hutang tersebut. Xiao Bei kemudian pergi menemui para pengganggu Chen Nian dan memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Ia berjanji akan membalas dendam jika mereka menyakiti Chen Nian. Para pengganggu itu ketakutan dan berjanji untuk tidak mendekati Chen Nian lagi. Situasi kemudian menjadi tegang ketika mereka membahas kemungkinan untuk menjauh dari semua ini bersama-sama mencari jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Timbul harapan akan masa depan di mana mereka bisa hidup tanpa rasa takut dan malu. Namun, harapan itu dengan cepat dihancurkan oleh kenyataan pahit. Saat mereka mencoba melarikan diri, suasana berubah menjadi kacau dengan teriakan polisi dan tembak. Orang-orang diperintahkan untuk tetap di tempat, dan beberapa siswa, termasuk karakter utama, diseret oleh petugas. Mereka adalah siswa yang berprestasi, namun situasi memaksa mereka untuk berbaris dan diinterogasi. Polisi sedang mencari tersangka pemerkosa, dan seorang gadis hadir untuk mengidentifikasi pelaku. Ketegangan meningkat, dan ketika ditanya mengapa mereka lari, salah satu karakter beralasan bahwa mereka mengira petugas adalah pemilik tempat itu. Situasi menjadi absurd ketika mereka mempertanyakan apakah ada yang pernah diperkosa sebelumnya. Waktu berlalu tanpa kejelasan kapan mereka akan dibebaskan. Seorang karakter mencoba menelepon, tetapi nomor yang dihubungi tidak tersedia. Situasi semakin menegangkan dengan ancaman, diam jika Anda ingin hidup. Selanjutnya, beberapa orang dipaksa untuk memakai topeng dan berteriak, mencoba meniru suara tertentu. Sementara itu, karakter yang sama terus mencoba menelepon tanpa hasil. Adegan kemudian beralih ke tindakan kekerasan dan perundungan yang mengerikan. Seorang gadis ditarik oleh rambutnya, dihina dan dipukuli. Buku-bukunya direnggut dan impiannya untuk kuliah dihancurkan. Rambutnya dipotong paksa dan dia dipaksa untuk menangis. Pelaku perundungan terus mengejek penampilannya dan mempertanyakan bagaimana dia bisa membuat orang lain membantunya. Situasi mencapai titik di mana mereka mencoba menelanjanginya di depan umum. Namun, momen mengerikan itu terinterupsi ketika seseorang berteriak bahwa mereka telah memanggil polisi. Setelah kejadian itu, ada diskusi tentang pentingnya menceritakan hal yang sama kepada polisi. Situasi kemudian menjadi lebih gelap ketika seseorang berteriak, "Bunuh mereka semua!" Adegan kemudian beralih ke persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Seorang guru memberikan instruksi rinci tentang uji coba rute, perkiraan waktu, perjalanan, dan pentingnya tiba lebih awal. Ia juga membagikan izin ujian kepada para siswa, termasuk Chen Nian dan Yin Tianyu. Seorang ibu bertanya kepada putrinya apakah dia percaya padanya, dan putrinya meyakinkannya bahwa dia percaya. Ada janji untuk menunggu kabar baik.
Para siswa kemudian meneriakkan slogan-slogan motivasi dan harapan untuk masa depan yang cerah. Berita di radio melaporkan tentang ujian masuk perguruan tinggi nasional yang dimulai hari itu dengan jumlah kandidat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kondisi cuaca buruk dengan hujan deras menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan kandidat disarankan untuk berangkat lebih awal. Di lokasi ujian, tanda-tanda peringatan tentang larangan bersuara dan ajakan untuk bekerja keras dan unggul terlihat. Jelas, para siswa saling memberikan semangat dan keyakinan untuk menang. Guru memberikan dorongan terakhir, mengingatkan para siswa untuk memeriksa jawaban mereka dan tetap tenang. Ia menekankan pentingnya memeriksa nama dan nomor mereka. Suasana dipenuhi dengan harapan dan antisipasi akan kemuliaan yang akan datang. Amplop untuk kertas pertanyaan dan lembar jawaban diperiksa untuk memastikan segelnya utuh sebelum dibuka. Berita terbaru melaporkan tentang penemuan seorang perempuan yang tidak teridentifikasi. Di dalam ruang ujian, waktu hampir habis dan para siswa diperintahkan untuk berhenti menulis segera. Setelah ujian, Wei Lai ditangkap dan ditanyai tentang keberadaannya pada malam 31 Mei. Ia mengklaim berada di rumah sakit dengan banyak saksi, tetapi polisi mengungkapkan bahwa mobilnya tertangkap CCTV di dekat tempat kejadian dan bagasinya positif mengandung jejak darah. Ia kemudian mengubah ceritanya, mengklaim bahwa mobilnya telah dicuri. Polisi mencurigai bahwa orang yang mencuri mobil Wei Lai adalah seseorang yang ia kenal, dan mereka mencurigai keterlibatan ayah Wei Lai. Wei Lai mengakui bahwa ia ingin mencoba mengendarai taksi ayahnya. Wei Lai kemudian berbicara dengan seorang teman bernama Kang, memintanya untuk mendapatkan pemeriksaan lengkap dari dokter dan tidak kembali ke rumah sampai selesai. Ia meyakinkan Kang bahwa ia akan baik-baik saja dan harus mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Dalam adegan lain, seseorang bertanya apakah Wei Lai benar-benar mati, dan orang lain tersenyum sebagai respons. Orang tersebut kemudian mengungkapkan bahwa Wei Lai belum meneleponnya sejak hari itu. Selama interogasi, seorang karakter bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan bahwa Chen Nian yang membunuh Wei Lai. Ia mengklaim bahwa Wei Lai takut akan hidupnya. Polisi menunjukkan video perundungan dan bertanya mengapa ia tidak memanggil polisi. Ia menjawab bahwa ia ingin fokus pada ujiannya dan bahwa ia sudah mengajukan keluhan sebelumnya. Ia kemudian memohon agar interogasi ditunda sampai setelah ujiannya selesai. Polisi menolak permintaannya dan mengatakan bahwa ia harus ikut dengan mereka karena ia adalah tersangka utama dalam pembunuhan Wei Lai. Mereka mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya agar mereka bisa bersikap lunak. Selama interogasi, ia ditanya apakah ia memberitahu ibunya setelah insiden tersebut dan apakah ibunya sudah kembali. Ia juga ditanya apakah insiden itu memengaruhi studinya. Ia bersikeras bahwa ia ingin fokus pada ujiannya dan bahwa ia belum melihat Wei Lai sejak insiden tersebut. Ketika ditanya bagaimana Wei Lai meninggal, ia menjawab bahwa ia sedang belajar di rumah pada malam itu dan tidak memiliki saksi. Polisi kemudian memberitahu orang lain bahwa Chen Nian tidak memiliki alibi, tetapi mereka tidak memiliki bukti, hanya motif. Mereka memutuskan untuk melepaskannya untuk saat ini agar ia bisa mengikuti ujian. Seorang petugas polisi berpendapat bahwa reaksi Chen Nian aneh, tetapi petugas lain memperingatkannya untuk tidak membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya. Mereka juga membahas tentang mobil Fang Yongkang dan apakah Chen Nian mencurinya. Seorang gadis baru saja mengajukan laporan bahwa ia hampir diperkosa di taman dan melihat wajah penyerangnya yang sesuai dengan deskripsi pemerkosa berantai. Polisi memutuskan untuk membebaskan Chen Nian dan menjaganya di bawah pengawasan. Kembali di lokasi ujian, seorang karakter bertanya kepada karakter lain apakah dia percaya padanya. Waktu habis untuk ujian kedua, dan para siswa diperintahkan untuk berhenti menulis segera. Setelah ujian, Chen Nian mencoba melarikan diri dengan Liu Beishan, tetapi mereka dikelilingi oleh polisi. Dalam upaya untuk melindungi Chen Nian, Liu Beishan berteriak bahwa ia telah menguntit dan melecehkan Chen Nian, mencoba memperkosa Wei Lai tetapi tidak sengaja membunuhnya, dan meninggalkan bukti. Ia menyatakan niatnya untuk menyerahkan diri. Chen Nian memohon padanya untuk tidak melakukannya, tetapi Liu Beishan bersikeras bahwa ia ingin Chen Nian memiliki akhir yang bahagia. Ia meyakinkannya bahwa ia akan keluar dari penjara ketika Chen Nian lulus dari
universitas. Liu Beishan kemudian berteriak, "Diam jika Anda ingin hidup," untuk mengalihkan perhatian polisi dan memungkinkan Chen Nian melarikan diri. Ia ditangkap dan Chen Nian melarikan diri. Selama interogasi, Liu Beishan mengklaim bahwa ia berpura-pura menjadi pemerkosa ketika ia menyerang Zhang Jing dan Chen Nian. Ia mengatakan bahwa ia bukan pemerkosa yang dicari. Polisi bingung mengapa Liu Beishan melakukan ini, karena ia adalah anak yang tampan dan bisa dengan mudah mendapatkan pacar. Liu Beishan menolak untuk memberikan alasan dan menantang polisi untuk menebaknya. Polisi kemudian mengancam Liu Beishan dengan mengatakan bahwa mereka melacak ibunya dan bertanya apakah ia ingin melihatnya. Mereka bertanya apakah ia lebih suka mengaku atau melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Akhirnya, Liu Beishan mengaku membunuh Wei Lai. Ia menjelaskan bahwa ia mendorongnya dan ia meninggal begitu saja. Ia meminta maaf kepada Wei Lai dan menghapus videonya. Ia memohon agar tidak dilaporkan ke polisi dan menawarkan uang dalam. Jumlah berapapun, ia bahkan menawarkan diri untuk difilmkan juga. Ia menjelaskan bahwa ia tidak tahan mengulangi 1 tahun lagi dan bahwa ayahnya belum berbicara dengannya selama setahun. Ia memohon kepada Chen Nian untuk menyebutkan persyaratannya dan mengatakan bahwa ia akan menyetujuinya. Namun, Chen Nian mengatakan bahwa ia tidak ingin melihatnya lagi. Liu Beishan setuju tetapi meminta agar Chen Nian tidak mendaftar ke universitas yang sama. Ia bertanya apa pilihan pertama Chen Nian dan Chen Nian menjawab Universitas Peking. Liu Beishan mengatakan bahwa sayang sekali mereka tidak bisa berteman dan bahwa ibunya benar bahwa berteman dengan orang baik akan membuat hidup lebih mudah. Ia setuju untuk mengurus video dan meminta Chen Nian untuk tidak melaporkannya. Ia mengatakan bahwa mereka berdua bisa melupakannya dan bahwa lebih penting untuk hidup di masa sekarang. Ia bertanya apakah Chen Nian yakin tidak menginginkan uang untuk menghapus hutang ibunya dan berhenti bersembunyi. Setelah kejadian itu, Chen Nian dipanggil lagi dan ditanyai mengapa dia berbohong tentang tidak bertemu dengan Liu Beishan. Polisi menyatakan bahwa teman-temannya melihatnya menguntit dan melecehkannya. Chen Nian bersikeras bahwa dia tidak ingat. Polisi memberitahu yang lain bahwa laki-laki selalu berkumpul untuk melindungi wanita yang lemah dan bertanya apakah semua laki-laki seperti babi. Polisi meminta rekaman CCTV perjalanan sehari-hari Chen Nian ke sekolah dan memperbesar seorang pria berbaju abu-abu. Ketika ditanya apa yang ingin dia lakukan, dia menjawab bahwa dia ingin belajar dan mengikuti ujian dan pergi ke sekolah yang bagus, sehingga dia bisa menjadi salah satu yang cerdas dan menemukan jawabannya. Jika memungkinkan, dia ingin melindungi dunia. Setelah ditunjukkannya video yang memperlihatkan perundungan yang dialaminya, Chen Nian menyangkal mengenal Wei Lai, tetapi polisi bersikeras dan memperlihatkan wajah Wei Lai. Ketika polisi bertanya tentang motivasi, Chen Nian menjawab, "Apakah salah saya jika saya diintimidasi?" Polisi mengatakan maaf atas apa yang dialaminya, tetapi dia berkata, "Siapa yang bisa membantuku? Orang-orang yang memfilmkan saya? Ataukah para penonton? Atau mereka yang menyalahkan saya karena menjadi sasaran?" Polisi akhirnya bertanya, "Jadi Anda mengambil masalah ke tangan Anda sendiri? Anda berhadapan dengan Wei Lai dan membalas dendam?" Chen Nian hanya menjawab, "Balas dendam mungkin tampak normal bagi kebanyakan orang, tetapi mereka yang dipaksa untuk menanggung hal-hal hanya untuk melewati ujian masuk perguruan tinggi dianggap salah." Chen Nian lalu berkata, "Jika ini cara dunia bekerja, apakah Anda akan membawa anakmu ke dalamnya?" Kemudian, seorang petugas polisi berbicara dengan Liu Beishan, mengakui bahwa mereka tahu tentang rencana Liu Beishan. Petugas polisi itu mencoba membujuk Liu Beishan untuk mengaku, mengatakan bahwa dengan begitu mereka berdua dapat dibantu. Liu Beishan pun mengakui perbuatannya, namun Chen Nian membantah semua tuduhan itu. Polisi itu pun berkata, jika seseorang menghabiskan beberapa dekade di penjara untuknya, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak ada yang akan menerima hukuman karena pembunuhan dan pemerkosaan hanya untuk melindungi seseorang. Suatu hari, Chen Nian mengunjungi Liu Beishan di penjara. Di sanalah Liu Beishan berkata kepadanya, "Jika kamu bisa kembali, apakah Anda akan mengulanginya lagi?" Chen Nian kemudian menjawab, "Tidak ada jika. Selain, saya tidak suka jika."
dalam skenario ini. Bertahun-tahun kemudian, Chen Nian menjadi seorang guru, membimbing generasi muda, dan mencoba membuat perbedaan di dunia. Chen Nian mengatasi masa lalunya dan menggunakan pengalamannya untuk membantu